Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Indra? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti janji kita di edisi-edisi sebelumnya bahwa kita akan selalu menghadirkan tamu-tamu spesial. Dan alhamdulillah setelah penantian panjang, hari ini ruang redaksi Inilah Koran Channel juga kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Insya Allah. Beliau saya sebut sebagai deden kuatnya kota Bandung ya, karena lahir di Bandung, berkiprah juga di Bandung, dan selama ini hampir separuh hidupnya itu dihibahkan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang luar biasa kemanfaatannya, bukan hanya di bidang olahraga, terus di panggung politik, juga di bidang-bidang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini bisa menjadi inspirasi dan semangat buat kita semua, khususnya kalangan muda kota Bandung. Langsung saja saya akan menyapa, dan sebelumnya saya kasih bocoran dulu bahwa beliau itu saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Tapi di samping itu beliau itu pendiri sekaligus juga Ketua Bandung Veteran Club ya, BFC, juga pembina, saya nyontek dulu ya karena masih salah itu bahaya, Ketua Umum Masyarakat Pencaksilat Indonesia juga Jawa Barat Pak ya, dan Ketua Umum Pemprov Wusu Jabar. Di samping yang tadi saya sebutkan itu masih banyak gelar-gelar jabatan-jabatan strategis yang beliau pegang, karena memang hidup beliau dihibahkan untuk kemanfaatan masyarakat banyak. Tanpa panjang lebar saya akan langsung menyapa. Selamat malam ini, karena kita sudah malam Pak Haji. Assalamualaikum, selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Insya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela kesibukan yang luar biasa pada hari ini. Akhirnya Pak Haji bisa singgah di sini Pak ya. Kesibukannya apa aja di Pak hari ini Pak? Ya seperti biasa ya, kegiatan di dewan, lalu juga ada kegiatan organisasi. Kebetulan kalau tadi sudah disinggung masalah organisasi bela diri yang sedang saya asuh gitu kan. Dan atlet kita juga yang akan turun bertanding. Selain persiapan atlet untuk Laga PON tanggal 21, besoknya satu. Ada atlet kita yang turun untuk memperebutkan sebuah juara nasional MMA di lantai Kedua. Dan selain itu juga kegiatan-kegiatan dakwah ya yang tetap kita jalankan. Alhamdulillah. Sebelum saya jauh menggali dengan beliau ya, saya ingin nanya dulu Pak Haji, apa rahasia sehatnya nih di sela kesibukan ini itu, ada tips khusus mungkin untuk kami yang muda-muda nih. Saya sudah tua sih. Sebetulnya rahasianya nggak ada rahasia umum sih, sudah pasti tahu ya. Satu, cukup istirahat, pola makan diatur, lalu juga rajin berolahraga. Lalu yang di luar daripada itu kita jaga pikiran kita lah. Jadi jangan dibikin ruwet. Ya. Jadi dibawa happy aja gitu ya. Ini yang paling penting, jadi dibawa happy. Mau ada duit, mau tidak ada duit, tapi kalau tidak makan sih rada susah juga Pak. Kalau sih dibawa happy. Nah Pak Haji, saya mungkin akan langsung masuk ke ranah pemuda nih. Satu bahwa kita tuh kan menghadapi bonus demografi. Sudah berjalan ya bonus demografi, di mana tantangannya tuh luar biasa, dan ini sebenarnya peluang sekaligus tantangan mungkin Pak ya. Peluang karena kalangan muda bisa lebih berkiprah, terus tantangannya juga bagaimana kemudian mereka menyiapkan bonus demografi itu supaya menjadi kemanfaatan buat mereka. Saya pengen tahu pandangan Pak Haji soal bonus demografi. Kira-kira apa yang harus disiapkan kalangan muda Kota Bandung dan Indonesia secara umum, terus juga kira-kira apa yang harus diasah nih Pak? Ya kebetulan isu tentang bonus demografi ini juga sering saya sampaikan dan berbagai kesempatan ya. Kalau kita misalnya mencermati data yang bisa kita lihat di tahun 2018 kalau tidak salah, itu
dari Badan Pusat Statistik Indonesia ya, bahwa dari 260-an juta penduduk Indonesia itu sekitar 180 jutanya itu adalah usia produktif. Dari 180 juta itu sekitar 63 dan 64 jutanya itu adalah usia muda atau pemuda. Nah, yang menarik bahwa bonus demografi ini di mana usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif akan mencapai puncaknya nanti sekitar tahun 2030-an. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 300 juta dan lebih dari 70% ini adalah usia produktif. Yang pasti di dalamnya juga terdiri juga dari para pemuda. Dan betul kata Kang Dio tadi bahwa usia bonus demografi ini bisa menjadi berkah, sekaligus juga bisa menjadi bencana. Menjadi malapetaka, menjadi berkah itu kalau misalnya usia produktifnya, terlebih anak-anak mudanya itu mereka memiliki kompetensi yang baik, berkualitas, cerdas, lalu mereka berakhlak yang juga mulia, begitu ya, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Saya kira ini akan menjadi berkah buat bangsa Indonesia. Tapi sebaliknya ini bakal menjadi malapetaka kalau misalnya usia produktif yang terlebih anak mudanya ini ternyata ada generasi bermasalah, tidak berkualitas, mereka juga tidak memiliki kompetensi. Ini apalagi akhlaknya, moralnya juga rusak, ini akan menjadi berbahaya kemana negara-negara ke depan. Kalau Bapak melihat sekarang seperti apa? Apakah ada kecenderungan bahwa SDM di kita itu pemudanya siap dengan itu atau sebaliknya? Atau juga mungkin dari sisi moralitas yang paling penting, karena persoalan besar kita saat ini adalah mentalitas masyarakatnya. Harapan saya tentunya inginnya ini generasi muda kita saat ini adalah yang baik-baik ya. Amin. Yang tadi saya sampaikan. Tapi yang perlu sekali lagi dicermati, justru ini kalau melihat kondisi sekarang ini ya, banyak hal yang perlu kita khawatirkan. Sekarang kan kita lihat angka pengangguran juga semakin tinggi. Sepakat sekali. Lalu kalau kita melihat angka yang dikeluarkan oleh BNN ya, setiap tahun penyalahgunaan narkoba itu juga semakin mahal. Dan itu seperti fenomena gunung es kan. Angka yang diketahui itu yang diketahui, yang tidak diketahuinya seperti apa. Lalu kemudian juga perilaku menyimpang seperti LGBT. Ya, ini semakin mahal juga di tengah masyarakat. Lalu kemudian kalau kita bisa melihat bahwa banyak sekali pemahaman-pemahaman yang bisa kita itu sudah sesat ya. Dalam kacamata kita sebagai seorang muslim, sekularisme, pluralisme, liberalisme begitu. Ini juga semakin menyebar di tengah-tengah masyarakat. Saya bisa khawatirnya bonus demografi itu malah menjadi malapetaka. Bayangkan kalau misalnya 70% dari 300 juta itu orang-orang bermasalah gimana kita kayak ini. Walaupun tentu saja kita juga tidak boleh pesimis, keadaan ini harus tetap diperbaiki kan. Nah, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri. Pas sebenarnya negara dalam hal ini menurut saya sudah betul ketika menggulirkan yang namanya revolusi mental. Tapi Pak Ibu melihat sebenarnya ini sudah sesuai koridor belum ini revolusi mental? Saya kalau saya kurang serta dengan istilah revolusi mental itu kurang serta. Karena kalau misalnya lihat dari sisi historis, kalau nggak salah yang mengangkat istilah itu gembong PKI mas. Saya lebih contoh kalau kita mengatakan revolusi akal aja. Iya, ya. Apalagi kata baginda Nabi Muhammad SAW, akhlakul mukminin iman dan hasanuhum khuluqan. Jadi apa mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling baik. Ini kan yang harus menjadi fondasi buat kita kan. Jadi satu hal dulu kita luruskan, kita lebih baik menggunakan revolusi akhlak daripada revolusi mental. Apalagi kalau kita melihat secara objektif ya, program revolusi mental itu sudah jelas. Dulu dia digulirkan, parameternya keberhasilannya di mana juga nggak tahu.
Oh, pokoknya Ya, biasa. tapi apa ya? Kalau kita tanya juga ke warga masyarakat, saya yakin juga nggak bisa jelas juga mereka menjabarkan dengan revolusi mental. Jadi menurut saya lebih baik kita kembali kepada perbaikan akhlak dan ini sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kalau akhlak kita mulia, ini dampaknya akan luar biasa kepada bangsa dan negara. Ini mulai masuk ke ranah Bapak sebagai legislatif nih Pak. Apa yang kira-kira harus dilakukan pemerintah dalam yaitu menggerakkan revolusi akhlak itu? Apakah sekarang ini dalam tanda petik ya program-program kita bicara mungkin Kota Bandung, apakah sudah mengarah ke sana? Atau apa yang harus kita gali bersama supaya revolusi akhlak itu betul-betul mampu kita ciptakan sehingga bonus demografi membawa keberkahan untuk Indonesia, Kota Bandung mungkin secara khusus gitu Pak. Ya, kalau kita bicara dalam suku Kota Bandung ya, tentu saja ini harus ada terjadi sinergitas antara pemerintah dan hal ini misalnya pemerintah Kota Bandung termasuk juga kami legislatifnya, lalu kemudian juga dengan semua komponen masyarakat. Masyarakatnya itu juga dilibatkan. Ini sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan ya, mulai dari misalnya kita melalui jalur kepemudaan, kita punya dinas pemuda dan olahraga, kita bisa masuk ke jalur keagamaan. Di sini kan ada Kementerian Keagamaan, ada Majelis Ulama Indonesia juga. Ini bisa bersinergi dengan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama dengan harokah dakwah organisasi Islam yang ada di Kota Bandung. Kita juga bisa bersinergi dengan dinas pendidikan, karena sebaiknya menurut saya pendidikan akhlak ini juga sejak dini diajarkan, dilibatkan di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, kurikulum, masuk kurikulum. Cuman sayangnya kan saat ini akhlak ini seolah hanya merupakan bagian daripada kegiatan agama. Sedangkan kalau tidak salah mata pelajaran agama itu justru semakin berkurang sekarang. Bagaimana bisa maksimal kalau misalnya pelajaran agama seminggu cuma 1 hari misalnya? Lalu kemudian itu pun juga sifatnya kan umum, tidak spesifik misalnya masuk ke persoalan akhlak kan. Nah, saya kira ini perlu perhatian dari kita semua. Tapi untuk Kota Bandung saat ini kita bisa kerjakan itu semua dengan bersinergi dengan semua pihak. Ya, ada anggaran-anggaran yang kita gulirkan juga dari DPRD ketika pembahasan APBD kan kita titipkan di Dinas Pendidikan, di Dinas Pemuda dan Olahraga, ada kegiatan-kegiatan program-program yang kurang lebih sejalan dengan ini. Betul, Bapak juga bagus ya. Kalau kita kebetulan kan salah satu unsur pimpinan ya, jadi masuk ke sebagai anggota bagus juga, badan anggaran juga. Oh ya, otomatis gitu Ya, ya. otomatis. Pak, tapi kan di Bandung ini, mudah-mudahan saya tidak salah ya, lagi roh pemuda untuk hijrah itu juga kan tinggi. Kira-kira supporting apa nih yang bisa terus dikeluarkan supaya, karena itu bagian penting juga menuju revolusi akhlak. Ya, ini juga salah satu yang patut kita syukuri. Kota Bandung menjadi sorotan dalam tanda positif tentunya. Karena ada fenomena anak-anak muda yang mereka berhijrah. Kajian-kajian dipenuhi oleh para pemuda, betul. Dan di sini ada pemuda hijrah. Kebetulan juga ada gerakan seperti misalnya pejuang subuh. Betul. Ada gerakan lagi seperti Watimah Movement. Ya, kebetulan juga saya terlibat di dalamnya. Ini banyak sekali kajian-kajian pemuda. Ya ini patut kita syukuri. Cuma mudah-mudahan ini tidak seperti Coca-Cola ya, meledak terus hilang kempes begitu kan. Nah, kita berharap ini terus bisa berkesinambungan atau dalam bahasa kita itu istiqomah. Karena kalau ini bisa dijaga, apalagi misalnya bisa juga menjadi pemicu di daerah-daerah yang lain kan luar biasa. Artinya sebenarnya Kota Bandung mah rada tenang ya Pak. Ya anak-anak mudanya gaul tapi soleh. Soalnya
Mudah-mudahan mendorong yang lain Pak ya. Mudah-mudahan walaupun faktanya nih, kalau saya lihat kan kebetulan kita ada kegiatan subuh polisi. Banyak masjid-masjid yang kita datangi di waktu subuh itu anak mudanya malah nggak ada. Kosong ya, mereka iya tua. Iya, kalaupun ada GAD kuadrat, gerombolan aki-aki deh, aki-aki. Pak, tapi di Wan Rumah itu kan Bapak pembina juga nih. Ya. Saya ingin tahu bentuk selama ini kegiatannya lebih ke arah mana, terus atau memang itu juga bagian dari apa ya, menciptakan pemuda unggul itu? Di Wan Rumah itu kegiatan kita memang banyak. Ada yang seperti juga harapan-harapan dakwah yang lain ya. Kita melaksanakan kajian-kajian itu berjalan. Di luar itu juga ada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan seperti pengobatan gratis gitu kan, santunan juga kepada kaum duafa, anak-anak yatim. Kita juga menyediakan ambulans gratis ya bagi warga yang membutuhkan. Jadi kegiatannya memang cukup luas, tidak hanya menyangkut dari aspek dakwah saja, kajian-kajian, tapi juga kita masuk kepada aspek sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ini mudah-mudahan tidak error. Iya Pak, Bapak juga kan selama ini aktif sebagai politisi dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Maksud saya, Bapak tahu betul persoalan-persoalan bangsa ini, termasuk juga persoalan-persoalan yang kita hadapin terkait dengan anak muda. Ada nggak sih di kepemimpinan Bapak di Golkar itu yang juga menaruh perhatian besar baik dari sisi program-program maupun dari sisi lainnya yang mendorong pemuda untuk terus tumbuh dari sisi SDM maupun dari daya saingnya Pak? Oh pasti ya, karena kan kita ini kalau partai ini ingin menjadi besar, tentu saja kita juga harus masuk dan memberikan perhatian secara khusus kepada generasi muda sekarang. Yang biasa kita kenal kan sebutannya itu generasi milenial. Nah, kebetulan dalam kepengurusan yang baru yang bisa susun kemarin juga banyak anak muda yang kita tarik ya untuk ikut terlibat menjadi pengurus di sana. Oh banyak juga nih. Banyak. Terus ke depan juga kita sudah membuat program-program yang ini akan masuk ke segmentasi anak-anak muda dan bekerjasama dengan anak-anak mahasiswa ya, kampus-kampus. Kita juga bekerjasama dengan klub-klub motor, bahkan dengan organisasi-organisasi pemuda, dan insya Allah kami khususnya Partai Golkar Kota Bandung akan terus fokus dalam pengembangan anak muda ini. Kan ada pepatah mengatakan subal jauh ke jalur got. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau kita ingin memiliki masa depan bangsa yang cerah, ya anak mudanya juga harus kita rawat, kita persiapkan. Luar biasa nih, pemuda hari ini adalah masa depan, pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Ini harus dicatat nih, sahabat inilah. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau mau baik negara ini atau pemimpin ke depannya baik, ya pemudanya dari sekarang sudah harus disiapkan. Iya, begitu Pak ya. Betul. Ini juga apalagi kita mau menghadapi sudah menjalani bonus demografi ini ke puncaknya nanti tahun 2030. Pak, tapi kaitan sama bonus demografi nih, ditambah juga sekarang gaduh dengan hiruk pikuk soal banyak hal lah. Nah kira-kira apa yang harus disiapkan pemuda, bukan di samping dari akhlak, apalagi yang harus disiapkan? Saya teringat ada 10 kriteria muslim ideal ya, disebut muasafah. Gak usah 10-nya deh, kita ambil 5 aja. Dan saya pikir ini teori ini kalau kita berlakukan kepada anak muda, insya Allah ini bisa menghasilkan generasi masa depan yang sangat baik buat Indonesia, terutama pada generasi muda muslimnya ya. Saya bicara secara muslim dulu. Apa tuh? Tapi juga muslim juga bisa mempelajari ini. Pertama, salimul akidah, harus memiliki akidah yang lurus, yang bersih. Gimana tauhidnya ini harus kuat. Yang kedua, shahihul ibadah,
ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan. Kalau kita Muslim itu ada rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, makinul khuluq, akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia. Tadi kita sudah singgung-singgung. Yang keempat, musaqaful fikri, kecerdasan intelektual. Ini juga penting. Kalau kita ingin menciptakan peradaban harus menguasai ilmu pengetahuan kan. Dan anak-anak muda ke depan harus menjadi orang manusia yang haus kepada ilmu pengetahuan kalau ingin menciptakan generasi yang lebih baik. Dan yang kelima, qawiyul jismi, jasmaninya juga harus sehat dan kuat. Kalau lima-limanya ini bisa dipenuhi, saya optimis ya ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Kayaknya lima-limanya sudah ada di Tuhan ya. Masya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Bandung dan Indonesia punya salah satu sosok yang luar biasa yang menurut saya. Saya baru ini sama beliau tapi langsung saya terpikat sama beliau. Masya Allah. Masya Allah. Pak, mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin saya boleh, santai aja. Kaitannya Banyak juga boleh. Banyak juga boleh. Alhamdulillah. Nah ini soal peran Bapak di DPRD. Jadi sebagai legislasi, lagi-lagi juga saya kaitkan karena Bapak tahu persoalan dan bangsa ini juga sekarang lagi berada di titik kekhawatiran apa yang selama ini sudah Bapak lakukan untuk mendorong penuntasan persoalan-persoalan tadi, misalnya soal ya kepemudaan khususnya Pak. Ya kalau kita bicara dulu Dewan ya, kan Dewan itu punya 3 fungsi. Satu fungsi budgeting, anggaran. Kedua fungsi legislasi, penyusunan. Kalau kita di Bandung berarti kan payung hukumnya Perda ya, penyusunan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiganya controlling, pengawasan. Nah, 3 fungsi inilah yang kita lakukan sehari-hari. Tentu saja tidak sendiri karena kalau di Dewan itu kan kolektif kolegial, ya, bersama-sama juga dengan fraksi-fraksi yang lain. Kalau misalnya ditanyakan apa yang sudah kita lakukan untuk isu-isu kepemudaan ini ya, di antara tadi mulai dari pembahasan penganggaran, ya kita menganggarkan untuk kepentingan kepemudaan, lalu kemudian kita juga melakukan pengawasan, kontrol terhadap kinerja eksekutif, terhadap dinas-dinas yang terkait. Ya. Kita melakukan pengawasan itu, memberikan masukan juga, sekaligus juga meluruskan bila ada hal-hal yang menurut kita memang kurang tepat. Sambil kita juga mengawal RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ya, yang merupakan juga janji-janji kampanye dari wali kota yang terpilih. Nah ini salah satu tugas kita lah yang kita lakukan sebagai anggota legislatif. Kebetulan saya sudah menginjak ke periode yang ketiga kan di Dewan ini. Jadi tentu saja banyak hal-hal yang pernah kita lakukan. 3 tahun insya Allah yang bermanfaat ya. 3 periode insya Allah. Mudah-mudahan selanjutnya nyebrang gitu loh Pak. Ini doa saya nih. Amin. Ya kita mengalir saja, mengalir. Insya Allah kan Pak. Tadi seperti Bapak sampaikan bahwa ketika 5 unsur tadi terpenuhi, ya pemimpin yang baik bisa tercipta. Ada beberapa hal lagi nih Pak yang ingin masih saya gali, utamanya soal bagaimana kemudian Bandung secara umum menyiapkan kalangan mudanya. Beberapa program sih memang selama ini saya sudah ini ya kayak Bandung yang ramah pemuda lah. Tapi melihat dari komponen-komponen kayak infrastruktur, menurut Bapak itu sudah berjalan on the track belum sih? Ada satu yang saya soroti ya. Tapi saya kira bukan hanya di Bandung persoalan ini, mungkin juga di seluruh daerah rata-rata di Indonesia. Di Indonesia itu dari hasil penelitian ternyata minat baca itu sangat kurang. Setuju saya. Sementara kalau kita lihat kota-kota atau negara-negara maju di dunia ya, itu mereka justru memiliki minat baca yang sangat tinggi. Nah ini yang saya ingin rubah gitu ya, khususnya di kota Bandung tentunya. Bagaimana supaya anak-anak muda kita ini memiliki minat baca yang tinggi? Karena buku atau walaupun sekarang tidak harus melalui buku kan membaca itu kan. Di handphone juga bisa. Handphone juga kita bisa baca. Karena
buku itu adalah gerbangnya ilmu pengetahuan. Bayangkan bagaimana kita akan memiliki ilmu pengetahuan bila minat baca itu sangat rendah sekali. Bahkan anak-anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Banyak mudaratnya. Termasuk juga handphone ini juga dipergunakan untuk hal-hal yang mudarat jadinya gitu kan. Main game misalnya. Ini TikTok misalnya kan. Ya, menghabiskan waktu. Menurut saya ini ada satu program yang membangkitkan minat baca anak muda. Bahkan kalau sudah tinggi mereka mungkin dari sekolah dasar ya sampai mereka dewasa itu memiliki kegemaran membaca. Ini harus ada perpustakaan building. Lalu kedua sudah perpustakaan yang ada di Kota Bandung ini dibangun sedemikian rupa supaya orang itu merasa nyaman, betah dan ngangenin orang yang datang di sini. Jadi ketika ditanya mau nongkrong di mana, perpustakaan. Itu kan keren kan kalau anak muda kita misalnya punya kebiasaan seperti itu. Sebenarnya Pak, saya jadi boleh curhat saja sekalian. Ini keresahan saya sejak beberapa tahun soal buruknya literasi. Pertama karena kami praktisi media tentu saja sangat bisnis pada salah satunya tergantung dari bagaimana baca. Nah, saya amati, saya beberapa kali menjadi narasumber Pak di acara mahasiswa. Ketika saya tanya itu orang apa yang pernah dibaca, itu mereka tidak satu pun baca koran. Bahkan ketika ditanya apa informasi atau berita apa yang kalian sukai pada minggu ini, itu juga mereka tidak bisa jawab. Ini jadi saya ngomong nyambung. Ini keresahan. Dan tadi Bapak juga menyinggung soal ini Pak, soal TikTok. Itu kan sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di Indonesia bahkan di dunia. Kira-kira bagaimana nih untuk memenuhi hal-hal yang begitu Pak? Ya makanya saya sampai saat ini kan aktif di bidang olahraga itu. Karena saya olahraga ini salah satu aspek atau faktor yang bisa membuat kita juga meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti yang narkoba misalnya kan parahnya ya. Kegiatan-kegiatan yang merusak, termasuk juga yang menghabiskan waktu nggak jelas. Dan olahraga lah kita bangunkan kalau itu ditekuni secara serius, bahkan bisa meraih sesuatu prestasi misalnya. Satu bentuk penghargaan kan kepada yang bersangkutan. Jadi kalau buat saya ini daripada menghabiskan waktu untuk permainan seperti itu, lebih baik kita berolahraga dan biasakan. Tadi minat baca yang harus kita tingkatkan. Yang kedua juga menurut saya harus dibangkitkan juga budaya olahraga. Kalau dulu kan ada istilah incorporate sano ya. Sekarang kayaknya jarang-jarang diucapkan oleh pejabat publik ya. Saya jadi malu, saya nggak pernah olahraga. Jarang sekali sekarang itu diucapkan. Dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu kan. Itu atau dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Itu jarang sekali sekarang diucapkan oleh pejabat publik, oleh masyarakat. Ya sih kembalikan lagi. Kalau menurut saya olahraga juga harus jadi satu budaya, selain budaya baca. Jadi budaya baca, budaya olahraga. Saya udah dapat banyak poin nih revolusi akhlak. Itu mudah-mudahan menjadi PR ke depan semua masyarakat ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Pak, sebenarnya motivasi Pak Haji ini apa sih terjun ke ini, terjun ke itu, mengurusi banyak organisasi, kemudian ambil bagian juga di panggung politik. Saya ingin tahu ini motivasinya apa nih Pak? Ya awalnya sih karena dulu saya memang hijrah. Jadi kan pernah yang nanya masa lalu saya itu gimana sih? Jadi saya cuma sampaikan dalam beberapa kesempatan. Boleh dibuka di sini Pak? Boleh. Walaupun awalnya saya ragu-ragu untuk membuka ya, tapi setelah berkonsultasi dengan guru kita, mereka menyampaikan tidak apa-apa katanya itu yang menjadi roh pelajaran supaya orang bisa mengambil satu pelajaran dan tidak terulang kembali. Jadi dulu itu kan saya cita-citanya juga pengen menjadi taruna akabri. Alhamdulillah lulus SMA tahun 91 masuk Akademi Angkatan Udara.
diterima di sana. Tapi tingkat 2 dikeluarin. Sarsantaranya saya dikeluarin. Kunaon bagelar pisan. Saya akhirnya setelah dikeluarkan itu karena frustasi juga, karena malu juga, akhirnya masuk ke dunia yang katakanlah hitam ya. Saya pernah di Surabaya, pernah di Jakarta, balik lagi ke Bandung. Di Bandung itu mungkin kalau Kang Gio tahu ya, tahun 90-an kan marak perjudian. Betul. Dulu ada kupon togel, Jaya gitu kan. Kasino juga sedang marak-maraknya. Nah saya kerja di situ. Mulai dari security paling bawah sampai menjadi tangan kanan bosnya, godfathernya. Itu kejadian tahun 90-an sampai tahun 2003 ya. Saya kerja di tempat seperti itu. Semua bentuk yang kita sudah kita lakukan. Lalu kemudian proses tahun 2003 saya mulai bekerja. Nah dari situlah akhirnya kita berusaha untuk membalas apa namanya masa lalu saya, berbuat menjadi sesuatu yang baik. Akhirnya saya masuk ke dunia dakwah, masuk ke dunia olahraga, aktif di organisasi, partai politik, sampai di dalam apa. Jadi perjalanannya seperti itu kan ya. Betul, apa ya, wadahnya itu tepat Pak ya. Ya. Mungkin kalau 2003 kemudian terus mangprang gitu. Tahun 2003 saya sempat sakit itu kondisinya sampai betul-betul ya parah sekali sakit saya. Terus saya bernazar kalau saya sembuh saya akan hijrah. Alhamdulillah saya diberikan kesembuhan. Tahun 2003 saya berangkat haji ya, dibimbing oleh guru kita Pak Kiai Minta Farid. Dan bimbingan beliau akhirnya kita juga banyak mendapatkan ilmu, pencerahan. Terus saya melanjutkan lagi perjalanan hijrah itu, belajar kepada guru-guru yang lain. Mereka yang mengarahkan saya supaya bisa berubah. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa kita jalani. Dulu saya berpisan saya kalau Jadi apa ya, hidungnya ukul gitu loh. Yeah. Pak, tapi selain tadi nazar ya, ada orang lain nggak ya dalam tanda petik itu ikut menggugah supaya saya kemudian mengambil jalan hijrah? Banyak cerita-cerita kalau saya ceritakan di sini, pengalaman-pengalaman yang buat saya terpacu hijrah ya. Termasuk ketika itu saya menggunakan narkoba sampai saya bisa berhenti. Kemudian keluarga saya kan yang mensupport tentunya keluarga sih, istri, orang tua yang mengharapkan kan kita untuk menjadi lebih baik. Sehingga akhirnya saya bisa tinggalkan kehidupan yang buruk. Kalau tadi saya bertanya motivasi Pak, ini mungkin sekarang target nih. Apa sebenarnya yang Bapak targetkan dari apa ya, berbagai aktivitas Pak Haji ini, yaitu tadi aktif di A, di B, di C. Ya. Simpel sih sebenarnya, ada hadis dari Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Ya, saya tujuannya ingin memberikan manfaatnya, baik dalam kehidupan organisasi yang kita jalani, partai, politik, dakwah, kehidupan berkeluarga gitu ya. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk membalas masa lalu kita kan, masa lalu gitu kan ya. Jadi ketika masuk ke sistem juga kan Pak ya, benar-benar penuntasan masalah, jadi bisa lebih cepat ke dalamnya. Dulu kan waktu saya pertama kali ditawarin masuk politik, ada salah satu tokoh di Bandung, Jawa Barat, ngajakin, "Ben, kamu kayaknya cocok juga di partai politik." Udah itu kita kerja kayak gini nggak akan selamanya kan. Saya ketawa aja, saya pikir politik itu kotor. Lucu ya, saya kerja di dunia begitu. Ini masih mikirin politik kotor. Politik kotor ya.
kotor atau tidak kotornya tergantung kita. Ya, senjata gitu. Senjata itu kan bisa menjadi sesuatu yang mulia, tapi juga bisa menjadi alat kejahatan. Tergantung siapa yang menggunakan. Nah, politik itu juga demikian. Makanya ini sangat penting sekali masalah akhlak yang baik di mana saja berada, dengan apapun profesi yang kita jalani, ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Tidak hanya buat kita, tapi juga buat orang lain. Semangatnya sama dengan ini laporan. Kenapa kemudian namanya ini laporan? Karena kita ingin dari setiap yang ditulis itu memiliki nilai pahala. Itu cita-cita kita. Jadi saya bukan karena bicara tentang video ya. Saya sudah lama memperhatikan ini laporan. Saya tadi sampaikan juga kepada rekan-rekan video ya. Salah satu koran atau media ya, yang eksis sampai saat ini di Indonesia dan lain yang juga memiliki nilai-nilai dakwah di dalamnya. Dan itu tidak banyak. Salah satunya yang kita laporan. Mudah-mudahan jadi doa ya. Iya, saya doain. Ini tambah berkah, bermanfaat, tambah besar juga untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Memang kita semangatnya dari awal begitu sih, makanya ya PD-nya sih kita, kenapa sih namanya inilah? Ya kita ingin ngasih informasi ke masyarakat bahwa ini yang disebut koran itu. Kalau baik, berita orang menebar kebaikan ya kita sampaikan kebaikan. Kalau buruk ya buruk. Tadinya semangat begitu. Ya, dan yang terpenting jangan takut ya untuk menyuarakan kebenaran. Kan kadang-kadang tuh berita itu seperti yang mengatur gitu kan. Kalau saya tidak laporan, jangan begitu. Suara itu adalah kebenaran, sampaikan apa adanya, apa yang memang perlu disampaikan kepada publik supaya kebenaran dan keadilan itu tetap bisa diperjuangkan. Insya Allah, mudah-mudahan bisa amanah itu Pak, karena amin. Luar biasa pekerjaan beratnya tuh Pak. Kita dari awal tuh melawan tren waktu itu bad news is good news itu. Yeah. Nah, itu ketika kita sama-sama membangun komitmen, sanggup nggak nih kita melawan masyarakat yang sudah dibangun dari awal begitu. Tapi insya Allah sampai detik ini kita masih komit itu kan. Untuk dilakukan masa semuanya juga. Terima kasih. Pak Haji mungkin sebagai closing ada mungkin yang ingin Pak Haji sampaikan lebih dalam dan lebih detail soal tadi bagaimana kita menghadapi bonus demografi, bagaimana kemudian pemuda-pemuda itu punya daya saing, terus juga mampu mapan secara keilmuan, memiliki kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional dan kecerdasan rohani juga menurut saya itu kan menjadi pilar penting. Sekarang Pak Haji sebagai saya bisa tidak ambil kesimpulan saja dari kita bahas ini bonus demografi ini kan tidak akan datang dalam waktu yang dekat. Siklus ini akan terjadi mungkin dalam hitungan ratusan tahun ke depan. Dan kalau tidak kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini apa yang akan terjadi? Masa depan negara kan diciptakan. Oleh karena itu saya sangat berharap khususnya kepada anak muda, generasi muda yang pada saat ini jangan sia-siakan waktu, karena waktu pun juga tidak lama, masa muda pun juga tidak lama. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga buat orang lain. Terus mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang-orang yang patuh dan taat, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya tentunya, kepada orang tua juga berbuat baik, kepada keluarga juga berbuat baik. Lalu isi tadi yang namanya tadi saya sampaikan, dengan akhlak yang mulia, kecerdasan intelektual, menjaga juga kesehatan jasmani. Insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena saya khawatir sekali ini bonus demografi tidak akan terus-terusan terjadi. Ya. Ada negara-negara yang sukses dengan bonus demografi ini, tapi ada juga negara-negara yang hancur dengan bonus demografi itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sukses. Tinggal sebenarnya bagaimana tidak hanya masyarakatnya, juga pemimpinnya juga mendorong. Iya. Dan tentu saja harus dimulai juga dari pemimpin. Pemimpinnya juga bisa menjadi contoh sekolah dan kan masyarakat. Baik, sahabat inilah saya sebenarnya betah ngobrol sama beliau, tapi barangkali nanti terlalu banyak. Jadi kapan-kapan kita akan panggil lagi beliau, kita undang lagi.
kesini kita bisa bercerita banyak lagi dan tentunya banyak hal yang menurut saya bermanfaat khususnya untuk kalangan muda nih. Jadi jangan lupa nanti setelah ini tonton channel YouTube-nya dan kita doakan juga semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan tentunya ini menjadi contoh pemimpin yang menurut saya beliau luar biasa ideal, muda, terus menguasai berbagai hal, bela diri segala macam, gemar berolahraga, religius. Ini saya jadi terpesona untuk kesekian kalinya. Demikian saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak dan Pak Haji sudah menyempatkan waktu ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi pembawa keberkahan buat semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.